Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa sarapan dulu sebelum kita mulai belajar. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita angkat kedua tangan kita dulu, kita baca doa seperti biasa. Sekarang setelah kita berdoa, kita langsung masuk ke materinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, di kelas sebelumnya atau di materi sebelumnya, Ibu sudah jelaskan mengenai kegiatan ekonomi apa saja yang sudah bisa dilakukan di negara Indonesia. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi pun sudah diajarkan di kelas 4 sebelumnya. Mungkin kalian beberapa ada yang lupa jenis-jenis usaha ekonomi apa saja yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Nah, ini dia materinya. Untuk yang pertama, jenis kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perorangan dan yang kedua yaitu secara berkelompok. Bisa kalian buka dulu bukunya halaman 54 ya. Buku 5B halaman 54. Kalau sudah, Ibu lanjut ya. Nah, di perorangan ini ada contoh kegiatan atau usaha ekonomi yang bisa dilakukan. Yang pertama, toko. Yang kedua ada bengkel, yang ketiga ini warung. Nah, ini tiga ini dijalankan dengan secara perorangan atau yang punya cuma satu orang. Jadi nggak banyak orang yang punya. Misalnya toko, seragam itu yang punya cuma satu orang. Bengkel juga yang punya satu orang dan kemudian warung juga itu satu orang. Berbeda nih dengan yang kegiatan ekonomi secara berkelompok. Ini didirikan atau dijalankan dengan beberapa orang, 2 orang atau lebih. Ini dia ada nama-namanya. Yang pertama firma, yang kedua perseroan terbatas atau PT, yang ketiga persatuan komoditer atau CV, yang keempat koperasi, dan yang terakhir BUMN atau badan usaha milik negara. Ibu akan jelaskan satu-satu ya dari firma dulu. Firma ini perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Kemudian yang kedua yaitu ada perseroan terbatas atau PT. Ini pun didirikan lebih dari 2 orang. Nah, perusahaan ini biasanya modalnya berasal dari orang dengan cara menjual saham. Saham itu surat penting ketika kita akan mendirikan suatu usaha. Nah, kemudian yang ketiga ada persatuan komoditer atau CV. Di CV ini ada 2 anggota, punya anggota aktif maupun pasif. Nah, kalau anggota aktif ini yang menjalankan usahanya, kemudian kalau yang anggota pasif yang menerima atau mengatur keuangannya. Nah, kalau misalnya kalian, Bu, aku mau bangun CV, misalnya anggota pertama atau anggota aktifnya Fayat, yang kedua anggota pasifnya nanti Badar. Bisa nggak, Bu? Bisa, itu nanti yang menjalankan usahanya Fayat, nanti yang mengatur keuangan atau di kantornya itu si Badar. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya koperasi. Koperasi ini dibangun atas usaha bersama. Nah, dengan asas kekeluargaan. Jadi, dalam koperasi ini setiap anggota harus membayar tunjangan pokok setiap 1 tahun sekali. Gunanya untuk apa? Untuk nanti mensejahterakan anggota yang lain atau membantu ketika anggota lain membutuhkan. Itu koperasi. Ada yang mendirikan koperasi atau dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ingat ya, Bapak Koperasi Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi yang namanya BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, kalau ini modalnya atau usahanya didirikan atau ditanggung oleh negara, namun didirikannya untuk tetap dengan kesejahteraan masyarakat supaya dapat membantu masyarakat yang lain dalam membangun suatu usahanya. Ini gunanya atau tugasnya BUMN atau badan usaha milik negara. Sampai sini paham ya? Kita lanjut, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk ke pengaruhnya, kita harus tahu dulu nih, pelaku-pelaku atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini namanya apa saja ya? Oke, dibuka bukunya halaman 60 dan 61. Nah, di kelas 4
Tentunya kalian sudah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Produksi itu membuat atau pembuatan. Kemudian yang kedua distribusi, penyaluran. Yang terakhir ada konsumsi, yaitu pemakaian. Nah, kita baca pengertiannya dulu. Kegiatan menghasilkan barang. Berarti ini termasuk kegiatan apa ya? Produksi, distribusi, atau konsumsi ya? Kalau menghasilkan berarti itu kan membuat. Berarti ini termasuk produksi. Kemudian yang kedua, kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen atau menjual. Kalau menjual berarti atau penyaluran, ingat itu namanya distribusi. Nama kegiatannya ya ini ya, bukan orangnya atau bukan pelakunya. Ini masih nama kegiatannya. Kemudian yang terakhir ada konsumsi atau pemakaian. Kegiatan menggunakan barang atau jasa. Ini namanya konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku atau orang yang melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu namanya apa saja? Kita lihat di samping ini. Nah, kalau orang yang melakukan produksi atau membuat barang disebut dengan produsen. Misalnya, Fani menjahit seragam merah putih. Nah, Fani ini termasuk menjadi produsen karena Fani yang melakukan kegiatan pembuatan barang. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, namanya distributor. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Atau orang yang menyalurkan barang itu disebut dengan distributor. Misalnya, Algis menjual seragam di pasar Ciplak. Nah, Algis ini merupakan orang yang melakukan distribusi. Algis ini disebut dengan distributor. Kemudian yang terakhir, orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya, Deva makan sosis dari kantin sekolah. Nah, Deva ini disebut dengan konsumen. Karena apa? Deva menggunakan atau memakan barang yang dijual di kantin sekolah. Sampai sini paham ya siapa saja yang melakukan kegiatan ekonomi? Kita ulang. Yang pertama, orang yang melakukan produksi disebut dengan apa? Produsen. Kalau orang yang melakukan distribusi atau penyaluran disebut apa? Distributor. Dan yang terakhir, orang yang melakukan konsumsi disebut dengan apa? Konsumen. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, kalau kalian tadi Ibu sudah jelaskan materi atau kegiatan apa saja yang bisa kalian pelajari dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kalian kerjakan latihan ini di buku tulis, ditulis dengan tulisan yang rapi, dan dikumpulkan ke guru masing-masing yang mengajar di kelas. Di screenshot dulu ya, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penerapan tanggung jawab. Sebelum ke penerapan tanggung jawab, Ibu ulang lagi tentang hak dan kewajibannya dulu, baru tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh hati atau tidak boleh setengah-setengah. Nah, ini ada penerapan ketika kita akan mendapat udara bersih. Yang pertama haknya dulu, bisa dibuka bukunya halaman 58 dan 59. Hak kita terhadap udara bersih, yang pertama menikmati udara sehat. Itu hak kita, kita berhak untuk mendapat udara yang sehat. Kemudian yang kedua, yaitu memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang sehat berarti lingkungannya itu bebas dari sampah maupun polusi ya. Kemudian yang ketiga, terbebas dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berupa apa saja? Ada asap kendaraan, ada asap bakar sampah, itu termasuk polusi. Nah, kita ini sebagai manusia berhak untuk terbebas dari pencemaran lingkungan. Bagaimana caranya? Dengan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut. Setelah kita tahu hak kita apa, kita jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita supaya kita dapat
mendapatkan udara yang bersih. Kewajiban apa saja? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih di halaman 58 dan 59 ya. Kewajiban kita yang pertama, mengurangi kendaraan pribadi. Bukannya nggak boleh kalian menggunakan kendaraan pribadi, namun ada saatnya kalian menggunakan kendaraan umum. Supaya apa? Supaya polusi di sekitar kita bisa berkurang, karena penyumbang polusi terbesar yaitu kendaraan pribadi. Ada baiknya ketika kita menggunakan kendaraan umum, itu akan jauh lebih menurunkan tingkat polusi yang ada di sekitar kita. Nah, di masa pandemi ini ketika kalian menggunakan kendaraan umum seperti bis atau ojek online atau kereta, itu kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama dengan membawa tisu basah atau hand sanitizer. Yang kedua wajib menggunakan masker ya. Kalau kalian menggunakan kendaraan umum, jangan lupa akan dua hal ini dan patuhi tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita lanjut, kewajiban yang kedua, yaitu melakukan penanaman pohon. Nah, mungkin di Jakarta sudah jarang ya pohon yang kita lihat, kebanyakan gedung-gedung. Oleh karena itu, disarankan di rumah kalian menanam setidaknya tanaman. Ya, kalau pohon itu karena pohon butuh waktu yang lama, kalian bisa menanam dari bibit yang kecil dulu. Dengan itu kita mendapat udara sehat. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara apa? Tidak membakar sampah, tidak menggunakan petasan, itu termasuk mencemarkan lingkungan kita. Jadi kita tidak mendapat udara yang bersih. Jadi nanti organ pernafasan kita terganggu deh kalau misalnya kalian melakukan pembakaran sampah terus sering menggunakan kendaraan pribadi, itu akan mencemari lingkungan. Nah, kewajiban kita di sini yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, kalau sudah tahu hak kewajiban dari udara yang bersih, kita harus tahu tanggung jawab kita apa ya terhadap udara bersih. Yang pertama yaitu mengurangi asap kendaraan. Tadi Ibu sudah jelaskan dengan cara menggunakan kendaraan umum, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, bersepeda atau jalan kaki. Kalau misalnya kalian mau ke rumah teman, kalau bisa, kalau dengan jaraknya yang dekat, menggunakan sepeda ya, atau jalan kaki saja, tidak perlu naik motor. Selain menghemat jarak, kita juga bisa membuat tubuh kita semakin sehat karena kita bersepeda. Oke? Kemudian yang ketiga yaitu tidak membakar sampah. Tadi Ibu sudah jelaskan apa akibat dari membakar sampah, yaitu mencemari lingkungan atau mencemari udara yang akan kita hirup. Jadi kalau misalnya kalian ada sampah, kan biasanya ada truk sampah lewat. Nah, kita bisa buangnya melalui truk sampah itu, bukan malah dibakar ya, supaya organ pernafasan kita juga tetap sehat. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke tentang musyawarah. Hak kita dulu, hak kita dalam musyawarah. Musyawarah itu apa sih, Bu? Musyawarah itu ketika kita sedang berbicara atau berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya musyawarah. Nah, ada hak yang kita dapatkan dalam musyawarah ini. Yang pertama, menyampaikan pendapat atau saran. Dalam menyampaikan pendapat atau saran, kita pun harus berbicara dengan sopan dan baik. Tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan saran kita. Semua saran itu ketika musyawarah pasti didengar dan belum tentu bisa diterima. Karena apa? Kita harus mendengarkan pendapat atau saran lain dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada mengikuti kegiatan musyawarah. Contohnya, kalau kalian masih SD, boleh mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas. Kalau misalnya SMP, nanti kalian bisa mengikuti SMP SMA, kalian bisa mengikuti pemilihan ketua OSIS. Dan kemudian ketika kalian kuliah, tentunya sudah 17 tahun, nanti kalian bisa mengikuti pemilihan umum presiden. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti pemilihan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di kampus-kampus. Kemudian yang terakhir ada memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Hak apa, Bu? Yang tadi
sama seperti tadi, kita berhak menyampaikan pendapat, berhak mendapatkan saran, berhak mengikuti kegiatan musyawarah. Itu hak yang sama antar satu orang dengan orang yang lain. Sampai sini ya. Kemudian setelah kita tahu hak yang akan kita dapat dari musyawarah ini apa, kita tentu harus menjalankan kewajibannya dulu. Kewajiban dalam musyawarah masih di halaman 70-72. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan kita pun harus menerimanya. Namun, tidak boleh mengolok-olok atau membicarakannya di belakang. Karena ini musyawarah, jadi semuanya menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada mengangkat tangan sebelum berbicara. Ini termasuk tata tertib dalam musyawarah ya. Jadi ketika kalian akan mengutarakan pendapat atau saran, dianjurkan untuk angkat tangan terlebih dahulu supaya lebih sopan dan tidak asal ngomong. Nanti kalau yang satu ngomong, kemudian yang satu ngomong lagi tanpa angkat tangan, kan kita bingung dengerinnya. Jadi ada baiknya ketika orang sudah selesai berbicara, baru kita angkat tangan dan menyampaikan pendapat kita. Itu tata tertib yang harus kalian ikuti ketika mengikuti musyawarah. Kemudian yang terakhir, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Maksudnya apa, Bu? Kita kalau misalnya hasil musyawarahnya berbeda dengan apa yang kita inginkan, kita tidak boleh yang namanya marah-marah. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada. Setelah kita tahu hak dan kewajiban dalam musyawarah, kita pun harus tahu tanggung jawab kita ketika mengikuti musyawarah apa saja. Ada di halaman 70-72 lagi ya. Yang pertama, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Misalnya di kelas Ibnu Sina yang terpilih jadi ketua kelasnya Nabil, tapi Hafiz tidak setuju. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak bertanggung jawab. Karena kita mengikuti musyawarah, berarti kita harus setuju dengan keputusan bersama. Meskipun orang yang kita pilih itu tidak menang, kita harus tetap mendukungnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, menaati tata tertib dalam musyawarah. Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, ketika akan mengutarakan pendapat itu harus angkat tangan. Kemudian ketika kita akan berbicara, dengarkan orang lain dulu. Kalau sudah selesai baru kita berbicara. Dan yang terakhir itu ada menghargai keputusan musyawarah. Jadi kita tidak boleh marah-marah kalau misalnya orang yang kita pilih itu tidak menang dalam pemilihan itu. Nah, kalau misalnya pemilihan sudah selesai, kita pun harus berlapang dada menerima siapapun yang terpilih atau masalahnya, supaya biar masalahnya cepat selesai. Itu ya tanggung jawab dari musyawarah. Oke, untuk tugasnya nanti Ibu akan share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.